Bagi Anda yang mempunyai talenta sebagai pendoa syafaat, jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan untuk sekitar Anda, keluarga Anda, komunitas Anda, bahkan negara, bahkan dunia. Bagi Anda yang mempunyai talenta sebagai pendoa syafaat, jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan untuk sekitar Anda, keluarga Anda, komunitas Anda, bahkan negara, bahkan dunia, bahkan semua instansi yang Anda doakan, yang Anda desire, ingin menciptakan kedamaian, cinta yang ada di bumi pertiwi ini, doa-doa Anda didengar oleh semesta. Dan itu tidak pernah sia-sia, karena setiap apa yang kita ucapkan itu mengaktifasi elemen partikel di seluruh alam semesta yang akan memberikan satu sign bahwa apa yang Anda doakan itu sebenarnya sudah terjadi. Anda hanya perlu untuk lebih melihat sign-nya, lebih melihat bahwa apa sebenarnya yang Anda rindukan selama ini di sekeliling Anda. Itu sudah terjawab oleh semesta. Jadi bagi Anda yang mempunyai talenta ini, mendoakan semua orang, mendoakan keluarga Anda, mendoakan semuanya, so keep going. Hanya satu yang mau saya ingatkan di sini. Anda juga perlu berdoa untuk diri Anda sendiri. Bagaimana Anda representasi, bagaimana Anda muncul, bagaimana Anda kemudian mencintai diri Anda, bagaimana Anda kemudian mengedepankan diri Anda sebelum Anda melayani orang lain. Bagaimana Anda mencintai diri Anda sebelum Anda mencintai orang lain. Disinilah letak bagaimana terciptanya secara kolektif apa yang Anda inginkan, apa yang Anda doakan secara kolektif. So, talenta pendoa syafaat itu sangat luar biasa. Dan ini pengalaman saya, karena dari masa kecil saya umur 7 tahun, saya senang sekali berdoa. Saya senang sekali mendoakan orang lain. Saya senang sekali berdoa untuk kedamaian, untuk cinta, untuk keindahan, untuk hal-hal yang ajaib di dunia ini. Dan ternyata apa yang saya doakan selama masa kecil saya, apa yang saya rindukan selama masa kecil saya terwujud. Dan semesta merespon dengan baik. Sampai saat ini, semesta merespon apa yang menjadi doa syafaat Anda. Jadi ketika Anda berdoa syafaat, trusted bahwa Anda sudah mendapatkannya, bahwa Anda sudah mempunyainya. Satu kali saja meminta, setelah itu Anda hanya flowing, Anda hanya bersyukur, Anda hanya melihat hal yang indah dan katakan bahwa apa yang Anda doakan, apa yang Anda harapkan, apa yang menjadi satu pengharapan bagi diri Anda saat ini terwujud dengan mudah dan menyenangkan. Dan fokus pada hal-hal yang indah yang telah Anda buat. Fokus pada hal-hal karya-karya yang indah yang telah Anda persembahkan bagi dunia ini, bagi keluarga Anda, bagi komunitas Anda, bagi sekeliling Anda, bagi seluruh orang-orang yang Anda cintai. Karena itulah kuncinya bahwa
Anda sangat berharga bagi mereka. Anda sangat talenta Anda saat ini itu sangat dibutuhkan, sangat diharapkan, karena kita saling melengkapi. Jika tidak ada pendoa syafaat di dunia ini, maka apa yang terjadi pada dunia ini? Karena pendoa syafaat adalah kunci di mana kita mempunyai power yang sama-sama, kita mempunyai satu powerful yang kolektif, yang satu pendoa syafaat yang satu dengan pendoa syafaat yang lainnya itu saling terkoneksi, saling berhubungan, saling melengkapi. Jadi tetap setia dalam doa-doa Anda dan trust it, bahwa apa yang telah Anda sampaikan ke semesta merespon dengan indah. Kita hanya perlu untuk lebih memahami bahwa mekanisme alam semesta bekerja di sini karena vibrasi kita, karena bagaimana kita berpikir, karena bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita memandang kehidupan, dan bagaimana kita memandang Tuhan. Jadi ketika kemudian kita mendoakan sesuatu terjadi, atau mendoakan orang lain, mendoakan negara, mendoakan organisasi, mendoakan peristiwa yang indah terjadi, karena doa kita yang tulus, vibrasi kita yang luar biasa, yang penuh cinta, unconditional love, kita punya satu dorongan dari dalam diri Anda, itu punya satu kekuatan yang mengatakan bahwa apa yang aku ucapkan itu sabdo dadi, gitu ya, sabdo dadi, bahwa sabdaan Anda itu menjadi. Apapun yang Anda ucapkan itu manifestasi, karena sebenarnya semua dari kita itu sudah ahli. Dari semenjak kecil, dari semenjak baby, kita itu sebenarnya sudah ahli manifestasi. Hanya karena kita itu tidak bisa menentukan manifestasi apa yang kemudian menjadi realita, maka kita berpikir bahwa aku nggak bisa manifestasi, gitu ya. Padahal sebenarnya kita semua adalah ahli manifestasi. Kita semua punya potensi untuk mewujudkan realita kita dari apa yang kita ucapkan. Itu tergantung daripada vibrasi kita, bagaimana kita memancarkan dari hatimu, dari hati kita, bagaimana kita memancarkan kebahagiaan, memancarkan the unconditional love, bukan hanya dari pikiran kita saja, namun terlebih dari apa yang kita pancarkan dari hati kita. Jadi menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga feeling, jangan sampai apa yang kita ucapkan ini hurting other, gitu ya. Kita menciptakan peperangan, kita menciptakan pertengkaran, kita menciptakan salah paham, kita menciptakan adu domba, kita menciptakan adu sana adu sini. Tidak lagi ya. Kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pancarkan adalah hal-hal yang indah, yang membuat orang lain termotivasi, yang membuat orang lain terinspirasi, yang membuat orang lain merasa bahwa aku berhak mendapatkan hak kesulunganku, aku berhak mendapatkan apa yang kuinginkan. Namun ketika semua apa yang kita afirmasikan atau kita doakan, kita panjatkan, itu terkumpul elemennya menjadi satu, dan kita tergerak, maka action kita, habit kita, tingkah laku kita, lifestyle kita berbeda dari yang dulu. Kita sudah tidak lagi punya lifestyle seperti dulu lagi. Kita mulai berubah. Apa yang kita lakukan sehari-hari, kita mulai berubah. Gaya hidup kita mulai berubah, kebiasaan kita mulai berubah. Yang tadinya mungkin Anda malas olahraga, Anda akhirnya senang olahraga karena Anda tahu bahwa olahraga sangat bagus untuk tubuh Anda yang sehat. Yang tadinya Anda mungkin tidak menyukai sayur-sayuran, Anda menjadi senang sayur-sayuran karena Anda tahu bahwa
sayur mempunyai banyak nutrisi magnesium untuk tubuh Anda. Jadi cara berpikir Anda udah mulai berubah. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dulu Anda tidak sukai, Anda merasa bahwa ini bukan style saya, Anda mungkin mulai merasa bahwa kebiasaan tersebut ternyata membawa impact yang baik bagi diri Anda. Jadi saat ini teliti apa yang menjadi habit Anda saat ini yang menghalangi pertumbuhan Anda, yang menghalangi Anda untuk berkarya, yang menghalangi Anda untuk show up the true who you are. Apa habit Anda saat ini yang menghalangi itu? Release, let go, ganti dengan habit-habit yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian mengubah seluruh kehidupan Anda, semua area di dalam kehidupan Anda kemudian berubah. Dan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, momen per momen mulai memancarkan vibrasi yang berbeda. Dari situlah Anda tahu bahwa Anda menciptakan sesuatu yang indah dari dalam diri Anda. Namun seperti apa respon semesta ketika Anda berdoa syafaat? Apakah kemudian ada orang-orang yang tiba-tiba datang kepada Anda dan memberikan jawaban atas doa-doa Anda? Kadangkala semesta memberikan jawaban yang unik dan surprise sekali. Dan ini kadang di luar nalar kita, di luar logika kita. Karena cara semesta yang unik itu kadang membuat kita nggak percaya gitu ya. Namun ketika semesta mulai menyatukan elemen-elemen atau orang-orang tertentu dari tempat-tempat tertentu yang kemudian mengubah secara kolektif. Jadi satu contoh ketika Anda berdoa untuk negara, untuk seluruh masyarakat umum, untuk kita freedom, untuk kita bebas dari penjara pikiran, 1, 2, 3 orang berkumpul dengan vibrasi yang sama di dalam satu server yang sama, mengedepankan kepentingan bersama dan kebahagiaan bersama, bahwa kita sama-sama membangun satu karakter yang mengubah hidup, yang membebaskan diri kita dari belenggu pikiran yang kita buat sendiri, yang membebaskan diri kita dari play victim, dari saksi korban. Karena ketika kita menjadi saksi korban, apa yang kita ucapkan adalah, karena dia aku merasakan seperti ini. Lihatlah ulahnya yang membuat kehidupanku seperti ini. Aku lahir dari keluarga miskin, aku tidak diperhatikan, aku tidak punya ini, aku tidak punya itu. Karena aku tidak mempunyai uang, aku tidak mempunyai edukasi yang tinggi, aku tidak bisa kemana-mana. Jadi kita merasa menjadi saksi korban, kita merasa menjadi korban ketidakadilan dunia ini. Kita merasa menjadi korban tidak dicintai, tidak dikasih, tidak diperhatikan oleh pasangan kita, dan so on and so on. Kita menjadi saksi korban. Nah, ketika kita menjadi saksi korban, apa yang kita ucapkan bukanlah memotivasi atau menginspirasi, namun justru kita malah kembali ke belakang, kembali ke past, dan kembali membuka bahwa apa yang kita alami, experience di masa lalu, itu kita bawa di masa sekarang. Jadi kemudian ketika kita menyadari bahwa ternyata kok aku saksi korban ya, aku mau menjadi saksi yang bukan korban gitu ya, menjadi saksi pelaku, menjadi saksi keindahan, menjadi saksi beauty, menjadi saksi karya yang agung, karya yang besar, karya yang spektakuler, inovasi-inovasi yang baru. Ketika Anda mulai mendedikasikan diri Anda sendiri, bahwa aku saksi karya yang besar, bahwa aku menyaksikan diriku berkarya atau diriku melakukan satu kontribusi yang luar biasa di dunia masyarakat. Aku tidak hanya duduk diam dan berdoa, namun
take action, namun kemudian kita mulai baby step, kita mulai mengubah cara pandang kita mulai mengubah lifestyle kita mulai mengubah kata-kata yang kita ucapkan, kita mulai mengubah persepsi kita mulai mengubah bagaimana kita memandang orang lain dan bagaimana kita memandang diri sendiri. Namun ketika kemudian old soul kita kembali mengingatkan kita atau trigger kita, atau mungkin kita menghadapi validasi, menghadapi orang-orang yang masih menjadi saksi korban gitu ya, bagaimana sikap kita menjadi lebih bijaksana untuk mengatakan kepada mereka bahwa berhenti play victim, berhenti menjadi saksi korban, berhenti untuk menyalahkan orang lain, berhenti untuk menyalahkan diri sendiri, berhenti menyalahkan keadaan, apalagi berhenti untuk menyalahkan Tuhan. Karena tidak ada yang salah di sini, semua terjadi karena vibrasi kita, semua terjadi karena kita yang membentuk dari masa kecil. Apakah kemudian itu salah orang tua kita ketika mereka menanamkan program yang salah dalam diri kita? Satu contoh bahwa keyakinan atau belief kita tentang bekerja keras, atau belief kita tentang kekayaan, belief kita tentang uang yang kemudian against us again, atau kemudian menyerang kita kembali menjadi senjata makan tuan gitu ya. Nah, kita tidak lagi berpikir ini kesalahan orang tua kita, lingkungan kita, presiden kita, masyarakat kita, atau government kita. Kita sudah tidak lagi menyalahkan mereka, namun kita lebih kembali kepada diri kita sendiri bahwa semua yang terjadi ini karena satu kolaborasi kolektif yang kemudian menjadi persetujuan bersama. Nah, ketika persetujuan bersama ini secara kolektif semua orang menyetujui, akhirnya terjadilah. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita paham bahwa tidak ada yang salah di sini.